Semarak Hari Pendidikan Nasional. Oh, latihan Talita, jangan kemari. Tunggu dulu. Ulang, Pak. Mana Pak Jaki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semua pemirsa podcast Anak Medan. Berjumpa lagi dengan saya Yudi Lubis. Dengan saya Hasan. Iya, di podcast Anak Medan ya. Kesayangan Yang kita nih. diproduksi Haya Kreatif Media. Semalam kita udah temanya ngangkat ide Hari Buruh. Jadi tanggal 2 ini pas pula peringatan Hari Pendidikan Nasional. Jadi kami pun syuting lagi ya. Ini udah bersama kami nih 3 orang narasumber. Ya. Beliau ini aktif mengajar ya sebagai guru ya di sekolah. Sekolah apa nih Pak kita syuting kali ini? Kebetulan pada hari ini ya, bisa kita live show di Sekolah Dasar Islam Terpadu ya, Al-Hakim, SDIT Al-Hakim, tepatnya di Jalan Medan Benengkuis ya, di Dusun 14, Desa Bandar Lipa ya, Kecamatan Pertusetuan. Jadi sudah lebih kurang 15 tahun lebih ya berdiri sekolah ini, ya, menghasilkan banyak lulusan ya, anak-anak bangsa. Upacara ya. Upacara ya, Hari Hari Pendidikan Nasional. Apa temanya nih Pak? Jadi saya perkenalkan dulu ini. Boleh. Jadi pada hari ini kita ya bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa ya pengabdiannya, dengan mualim kita ya. Jadi saya perkenalkan ya dari ujung sana dengan mualim Saiban Nawawi ya. Beliau sarjana pendidikan ya. Yang kedua disusul dengan mualim ya Kaya Iman Siregar ya, SH. Beliau juga tenaga pendidik ya, guru kelas di SDIT Al-Hakim. Kemudian selanjutnya dengan mualim Elpan ya, insya Allah dalam waktu dekat menyusul ya, akan menyelesaikan studinya di universitas. Jadi pada hari ini ya, di siang yang sangat luar biasa ini, kita mengangkat tema ya di Hari Pendidikan Nasional ini, yaitu menguatkan partisipasi semesta dan mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk semua. Pendidikan yang bermutu. Jadi nggak jemu-jemu. Iya. Tidak berpanjang dalam ya kan. Ini mau aku tanya dulu nih Mak. Tenaga pendidikan ya kan. Sesuai tema ini, mewujudkan pendidikan yang bermutu. Apakah dari pandangan para mualim ini sudahkah, khususnya di Serdang aja lah kita bilangin ya, atau daerah kita dah ya kan, sudah tercapai yang disebutkan oleh tema Hari Pendidikan Nasional ini? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Baik, menurut saya Hari Pendidikan Nasional ini yaitu dengan mewujudkan pendidikan yang bermutu. Ada 4 kategori yang dikatakan pendidikan itu bermutu. Yang pertama itu yaitu kurikulumnya. Kurikulumnya itu harus dari pusat sampai ke bawah itu harus laras. Dari kuliah sampai SD sampai TK itu harus harus menjalankan sesuai dengan kurikulum. Yang kedua, Kalau kurikulum ini kurikulum apa yang dipakai? kurikulum merdeka yang mendalam sekarang. Iya, kurikulum merdeka yang berbasis mendalam. Yang kedua adalah
sekolahnya. Jadi pendidikan bermutu itu salah satu aspek yang terpenting adalah sekolahnya. Bagaimana sekolah itu adalah tempat untuk kegiatan belajar mengajar antara guru dengan siswa, interaksi antara guru dan siswa, yang dimana disitulah untuk siswa tersebut menuntut ilmu. Yang ketiga yaitu gurunya, pendidiknya. Bagaimana tenaga pendidiknya itu harus sesuai dengan selaras dengan undang-undang kependidikan, yang dimana pendidik harus menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Yang terakhir yaitu eh, peserta didiknya. Jadi peserta didiknya Siswanya itu sendiri ya. siswanya sendiri, itu harus mengikuti apa yang sudah dilaksanakan, apa yang sudah ditetapkan, baik itu di sekolah maupun kurikulum yang kita lakukan. Jadi empat ini harus selaras. Jadilah itu nanti yang disebut dengan pendidikan bermutu. Pendidikan Itu saja menurut bermutu. saya. Jadi Maliman mungkin ada mau menambahkan ya, gimana cara kita ya untuk menuju ya. Sekolah kita ini udah Iya, kira-kira tercapai untuk nggak? di tercapai Al-Hakim sendiri gimana? pendidikan yang bermutu atau belum ya di sekolah kita. Jadi Kita kalau dulu aja kita bilang. jadi kalau menurut saya Mualim kan khususnya di SD kita ini SDIT Al-Hakim menurut saya sudah terjalankan yang menjadikan pendidikan bermutu untuk semua. Karena kenapa? Karena kita lihat dari guru-guru yang berkompeten semua ya. Kemudian siswa kita juga sebelumnya ada di bulan 3 kemarin kita mengikuti yang namanya O2SN. Olahraga tingkat kecamatan O2SN. Deli Serdang khususnya. Kita ada mengutus satu peserta didik yang yaitu cabang karate. Dan alhamdulillah kita mendapat juara 3. Berprestasi juga. Ya, setingkat kecamatan Deli Serdang, alhamdulillah. Jadi untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu itu haruslah terjadi kolaborasi antara guru dan peserta didik. Nah, jadi kalau terjalin hubungan yang baik antara guru dan peserta didik, mungkin insya Allah khususnya di Deli Serdang ini akan terwujudkan pendidikan yang bermutu untuk semua, khususnya di Deli Serdang ini. Iya. Sinergi ya antara Kalau menurut semua Mualim perangkat. nih, pemerintah menetapkan ini temanya. Apakah cocok ini dengan kondisi? Kalau saya rasa sudah cocok dan sudah terjalankan khususnya di Deli Serdang. Alhamdulillah. Tema ini memang pas lah. Iya, paslah sesuai dengan Hari Pendidikan Nasional. Ini Dan saja yang mungkin dari terpenting saya. lagi nih untuk di sekolah ini khususnya ya. Iya, iya. Kenapa kita bilang lumayan lah bisa kita lihat ya dengan akreditasinya. Iya, betul. Jadi hasil dari wilayah akreditasi untuk SDIT Al-Hakim itu Iya, alhamdulillah. sangat baik. Iya, betul. Kemudian gini Pak ya, kendala yang dialami oleh kita untuk menghasilkan generasi mas malam-malam ada titik apa ya kendala-kendalanya? Ya, nanti akan dilanjutkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Jadi menurut saya untuk mewujudkan sebuah generasi emas itu bukanlah hal yang mudah seperti membalikkan telapak tangan, tapi ini banyak rintangan serta tantangan khususnya bagi tenaga pendidik. Nah, maka oleh karena itu di sini perlu bagi seorang pendidik, tenaga pendidik khususnya meningkatkan kualitas skill kita sendiri gitu. Iya. Iya. Mau nggak mau harus kita kembangkan karena itu nanti akan menjadi modal pertama kita terapkan sama peserta didik. Iya, karena kan dunia ini semakin canggih, semakin berkembang, maka kita harus mengikuti perkembangan itu sendiri. Nah, itu yang pertama bagi saya. Yang kedua, dari dukungan orang tua. Ini kan banyak sekarang kita lihat banyak kita jumpai bukan di sekolah kita, di luar peserta didik itu banyak yang berjuara atau apalah. Cuman dia kurang mendapatkan dukungan dari orang tua. Nah, ini perlu juga kita sampaikan. Apapun skill bakat anak kita, kita dukung.
Jadi peran orang tua. Iya, jangan kemauan kita sebagai orang tua, tapi kemauan si anak. Bagaimana skill dia telah kita kembangkan. Dan itu nanti akan dilatih di sekolah oleh gurunya. Nah, ini akan bersangkut paut orang tua dengan guru. Iya. Mungkin itu salah satu untuk mewujudkan generasi emas ini yang sebagaimana yang diharapkan dari pemerintah kita. Mungkin itu saja. Ada yang disampaikan lagi? Jadi gini ya, kalau kita cermati sistem pendidikan, kita bandingkan ya, compare ini untuk situasi sekarang ini dengan dulu. Kalau sekarang ini kan tahu kita ya, dikenal dengan istilah Gen Z, ya. Generasi Z-nya ya. Setelah yang kemarin generasi milenial ini jauh lebih rumit generasi Z, karena semuanya serba mengandalkan teknologi. Ya, benar. Ini apa ya, memberikan suatu problem tersendiri untuk tenaga-tenaga pendidik kita saat ini. Iya, saat situasi dulu begini sistem mengajarnya, mungkin anak-anak jadi itu nggak terlalu sulit untuk diatur ya. Masa dulu ya, masa-masa kita lah dulu ya, kurang mungkin dari segi segala hal ya, dari segi fasilitas penerangannya, media ajar segala macam itu masih serba kekurangan, tapi unggul ya, insya Allah jauh lebih berkarakter, lebih mandiri ketimbang sekarang ini. Kita prihatin ini, kita lihat tantangan yang dihadapi oleh guru-guru kita sekarang ini ya, dalam menghadapi karakter anak-anak Gen Z sekarang. Jadi untuk sekolah kita ini sendiri lah, kalau boleh saya tanya pada alim-alim sekalian ya, kendala dari segi siswa kita ya, pendidikan SD Al-Hakim ini dengan trennya ya generasi sekarang itu terasa nggak berpengaruh itu pada dari segi kenakalannya, mungkinnya minat belajarnya atau ya prestasinya itu ada sedikit banyak nggak pengaruhnya dalam mengalami kesulitan tersendiri nggak untuk belajar atau berbagi pengalaman ya sekali. Saya kita mulai dari contohnya, mungkin bisa Mualim jabarkan di kelas Mualim sendiri mungkin apa yang ditemui generasi Z kita. Jadi permasalahan anak-anak kita generasi Z ini ada 3 faktor yang saya simpulkan. Yang pertama yaitu faktor lingkungan rumah. Jadi di rumahnya itu sudah seperti itulah dia di rumah. Kalau kita bilang bandal lah kita bilang, atau lasak, atau tidak bisa dibilangi. Yang kedua adalah dirinya sendiri. Diri sendiri ini adalah ya dia bandal, dia lasak, dia ribut dengan kemauannya diri sendiri. Yang terakhir, yang ketiga yaitu lingkungan persahabatan atau teman. Jadi ada juga di rumah dia baik, diri sendiri juga baik, tapi karena kawannya juga ikut ribut, ikut lasak, ikut main ini, main itu, dia pun ikut terpengaruh. Jadi lama-lama pun karakter dia pun akan sama dengan temannya. Jadi yang saya tengok, yang saya alami, yang saya cermati, bahwasanya kebanyakan faktor yang dialami siswa karena siswa itu bandel adalah karena teman, terikut-ikut teman. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 dia baik, kelas 5, kelas 6 dia terbawa oleh suasana temannya. Temannya kamar mandi, semua kamar mandi. Kawannya ribut, dia ikut ribut. Main-main apa segala macam. Jadi faktor yang paling kuat yang saya alami, yang saya cermati yaitu faktor teman yang tidak baik. Apa jadi? Ya. Untuk ini sendiri Mualim, pengaruh dari teknologi itu untuk di sekolah ini gimana, Pak? Pengaruh pemakaian gadget atau segala macam itu. Pengaruh teknologi memang tidak bisa kita pungkiri. Baik itu di rumah, itu tidak ada batasan-batasan lagi antara anak dengan teknologi. Pasti. Oke, jadi kalau memang bisa saya simpulkan sedikit ya, dari down to top ya, dari bawah dulu baru ke atas ya, mungkin dari peserta didiknya nanti bakal sampai ke lembaga, sampai ke pemerintahnya. Kalau bisa saya simpulkan begini ya, jadi kepada anak-anakku di seluruh tanah air ya, dimanapun kalian berada yang sedang menuntut ilmu pada saat ini, jadilah pribadi yang baik ya, yang berakhlakul karimah di sekolah maupun di rumah.
tanpa adanya kalian mengikuti apa yang sudah ditanamkan oleh mualim ya, guru-guru kalian di sekolah, begitu juga dengan orang tua kalian di rumah, sampai kapanpun kalian tidak akan berhasil gitu. Jadi di sekolah juga kalian baik ya, ikuti apa yang diajarkan oleh guru-guru mualim kalian, begitu juga di rumah, terapkanlah apa yang sudah diajarkan oleh guru-guru kalian di rumah. Jadi pribadi yang baik, insya Allah dan kedepannya bisa berhasil dan menjadi anak didik yang teladan yang baik ya. Kemudian selanjutnya untuk semua pendidik ya di tanah air, tetap semangat ya, panjang-panjangkan sabar ya kan. Insya Allah kedepannya ya lebih diperhatikan oleh pemerintah ya, dan perwakilan-perwakilan kita ya di DPR ya, menyangkut kesejahteraan. Tetap optimis lah, itu apapun ceritanya hari esok bisa lebih baik ya. Jadilah pribadi seorang pendidik seperti yang ditanamkan oleh sesepuh pendidikan kita ya, Pak Ki Hajar Dewantara ya, Ing Arso Suntulodo ya, Ing Madya Mangunkarso Tuturi Handayani. Jadi Elpan ya di kelas awal ya, Ing Arso Suntulodo ya, di depan dia memberi contoh kepada anak-anak yang beralih dari tadinya di taman kanak-kanak atau belum menempuh pendidikan dasar sama sekali, naik ke jenjang pendidikan dasar. Mulai Elpan yang menghadapi ini nih. Jadi dia di depan memberi contoh. Jadi lebih rumit ini, lebih capek kerjanya. Begini. Mulai Iman juga ya, Madya Mangunkarso ya di tengah-tengah membimbing ya anak-anak didiknya. Begini ya. Menjadi tauladan ya. Mualim Saiban juga ya, Tuturi Handayani di kelas 6, dia di belakang memberi dukungan kepada anak-anak itu, memberi semangat kepada anak-anak itu, tetap untuk semangat dalam menempuh pendidikan, memberi dukungan, memberi motivasi untuk jenjang langkah jenjang pendidikan yang berikutnya ya, ke tahap menengah ya, yang di kelas 6. Jadi mudah-mudahan lah pada seluruh guru-guru kita sejahtera ya. Kedepannya tidak ada istilah lagi ya guru-guru honorer ya. Begitu mengajar, artinya apa? Memang inilah yang dibutuhkan oleh negara kita, pemerintah kita ya kan. Jangan dipersulit ya kan. Sejahterakanlah guru kita. Terus kepada ini perwakilan kita yang di lembaga ya, rumuskanlah undang-undang itu yang berpihak kepada guru-guru kita, kepada kaum-kaum kecil, rakyat-rakyat kita, buruh-buruh kita. Buatlah aturan pendidikan itu yang berpihak kepada rakyat kecil dan guru-guru semua. Perhatikan, kenapa? Karena ditunjukkan oleh rakyat. Jadi apa artinya kan duduk di lembaga perwakilan kalau tidak mewakili rakyatnya gitu. Lebih jelilah melihat ke bawah gitu. Lihatlah mereka yang mengajar di sekolah, tenaga pendidikan ini, buruh-buruh yang bekerja, nelayan kita, petani-petani kita, sejahterakan mereka. Jadi supaya semuanya itu terciptalah ya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah dia rumus untuk menuju Indonesia emas. Nanti yang dicanangkan ya tahun 2045 ya. Ya, walau alam ya, jika kondisinya masih begini terus. Dan ini teguran keras untuk pemerintah juga. Dengan tegas ini kami menyatakan mungkin ya, jika kondisinya masih begini ya, buru-buru, guru-guru, nelayan kita, petani kita, seluruh ya dari penjuru pelosok negeri, jika masih begini situasinya, itu hanya omong-omong belaka ya. Tidak akan terwujud Indonesia emas. Tapi kalau seandainya itu bisa direalisasikan, pemerintah, lembaga mau mendengar ya keluhan rakyat kecil, ya, jadi bersinergi ya antara pemerintah terus melihat ke bawah, insya Allah pasti terwujud ya Indonesia emas tahun 2040.
Sekali lagi kami mengucapkan selamat di sekolah ini kembali selamat Selamat Hari Pendidikan tahun 2008. Semoga pendidikan yang bermutu ini dan guru-guru bisa diperhatikan kebijakan dan murid-murid juga depannya makin disiplin, moral tercapai ya kan. Jadi gurunya pun tidak susah ya kan, sehingga tidak ada lagi guru yang dikriminalisasi ya kan, seperti itu ya. Semoga ini bisa menjadi perhatian dari presiden, pemerintah daerah, gubernur, bupati ya. Nah, jadi mengharapkan dunia pendidikan khususnya di Kabupaten Deli Serdang bisa lebih maju ya kan. Untuk para guru-guru seluruh pelosok tanah air tetap semangat, karena apa ya, masalah anak didik ini ada di tangan saudara-saudara. Karena bagi guru ini kerja juga ibadah. Nah, jadi tetap semangat ya di hari pendidikan tetap ini. bekerja sepenuh hati. Dari pendidikan bisa menjadi memacu para guru-guru juga di tengah keterbatasan dari pihak pemerintah terhadap kesehatan umum. Ya, sekali lagi kami di sini juga mengucapkan terima kasih kepada para guru yang telah bersedia ngobrol-ngobrol bersama di podcast Medan. Dan untuk pemirsa yang menonton terima kasih juga. Ya mungkin itu aja, akhirul kalam kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.